Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Saya percaya perlindungan Tuhan nyata atas setiap kita. Berkatnya senantiasa terus menyertai saudara dan saya. Siap diberkati, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih kembali kesempatan demi kesempatan Kau berikan kepada setiap kami untuk kami boleh belajar, mengerti. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Siapkan hati setiap kami, taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Kau tahu dengan jelas apa yang mereka alami. Kuatkan mereka, mampukan mereka, lindungi mereka, jagai mereka senantiasa di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami, semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Buka bersama dengan saya, Galatia 2 ayat 20 sampai dengan 21. Galatia 2 20 sampai dengan 21. Firman-Nya berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian daripada Kristus. Perhatikan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah adalah anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Amin. Tapi Paulus berkata, aku tidak menolak kasih karunia daripada Allah. Alkitab terjemahan yang lain, saudara, berbicara bukan aku menolak kasih karunia Allah, tetapi aku tidak frustrasi dengan kasih karunia Allah. Kenapa sampai Paulus berkata seperti itu? Kenapa sampai Paulus berkata seperti itu? Kenapa dia seolah-olah menolak? Kenapa dia berbicara menolak? Kenapa dia berbicara mengenai frustrasi mengenai kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah. Kenapa seperti itu? Saudara, jujur, orang-orang seringkali frustrasi, orang-orang agama-agama seberang, agama-agama yang lain lah. Mereka tuh sangat sinis sekali dengan kita. Masalahnya kok mudah sekali kita diampuni dosa, kok mudah sekali kita diselamatkan, sedangkan mereka sudah bersusah payah melakukan ini itu pun masih mudah-mudahan. Saudara, ini yang membuat mereka tuh melihat kita jadi mereka sinis dan frustrasi gitu loh. Kok bisa? Kok bisa dengan cara seperti itu kita tuh diselamatkan, diampuni dosa? Kalau contoh firman Tuhan, kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Firman-Nya Yohanes 1 ayat 12. Firman-Nya berkata apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah, jadi anak-anak Allah. Karena siapa yang menerima? Semua orang yang menerimanya. Siapa saja yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah, luar biasa. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, menerimanya dan percaya kepada dia. Kita tuh jadi anak-anaknya dia. Cuma seperti itu saja, tanpa harus ada embel-embel yang lain. Bahkan firman Tuhan yang lain lagi juga, saudara. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Cuma percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Orang so simple sekali. Percaya, baptis, diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 38 juga berkata seperti itu, saudara. Barang siapa bertobat, memberikan dirinya dibaptis, saudara, dia akan terima karunia Roh Allah, saudara. Barang siapa bertobat, memberikan dirinya dibaptis sebagai tanda pertobatan, dia begitu keluar dari baptisan terima Roh Allah. So simple, jangan hanya seperti itu saja. Itu membuat orang-orang menjadi frustrasi. Karena itulah kasih karunia daripada Allah. Itu anugerah Allah yang sempurna, yang luar biasa buat saudara dan saya. Katakan amin. Buat kita orang percaya, iya, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, kembali kepada Galatia 2 ayat 21. Galatia 2 ayat 21, firman-Nya berkata apa? Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada
Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian daripada Kristus. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Apa hukum Taurat? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan. Kalau itu kebenarannya, kalau itu syarat-syaratnya untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, sia-sialah daripada kematian daripada Kristus Yesus. Itu yang terjadi. Karena ini yang membuat orang-orang di dunia itu, orang agama-agama di sekitar kita tuh sinis dan berkata cuman seperti itu saja, kok bisa. Saudara, saya ingat ada satu hamba Tuhan. Saudara pernah dengar Yusak Cipto? Ya, dia ditanya dari perdebatan orang yang sinis. Mereka berkata gini, orang Kristen sombong. Orang Kristen berkata bahwa dia satu-satunya agama yang bisa membawa umatnya ke surga, dan yang lain semuanya tidak bisa ke surga. Sombong sekali. Saudara, jujur, jujur, firman Tuhan berkata di bawah kolong langit tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia peroleh selamat, hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan dia berkata, akulah satu-satunya jalan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu jelas sekali. Dan mereka berkata, sombong sekali, cuma satu-satunya, kita semuanya tidak selamat, segala macam. Saudara, itu kata-kata mereka. Dan saat orang-orang tersebut datang kepada hambanya Pendeta Yusak Cipto, dia bertanya gini, Pak Pendeta, coba apa benar cuman orang Kristen saja yang bisa masuk ke surga? Apa benar? Dan Pak Yusak dengan sangat luar biasa, dan saya lihat ini hikmatnya luar biasa, cerdiknya luar biasa. Apa kata pendetanya, Pendeta Yusak? Dia berkata gini, oh siapa bilang semua agama bisa membawa umatnya ke surga? Wah, kan gempar. Apa pendeta? Semua agama bisa membawa umatnya ke surga. Wah, nah ini baru hebat ini. Nih pendeta ini luar biasa. Pendeta, jangan ngawur. Semua pendeta, kata mereka, semua pendeta yang saya tanya, mereka berkata cuman agama Kristen. Loh, kok Pak Pendeta yang satu ini kok berbeda? Berbeda. Dia berkata semua agama bisa membawa umatnya ke surga. Ini luar biasa. Tapi langsung hambanya teruskan, belum selesai. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Belum selesai. Ini caranya. Apapun agama kamu, agama kamu, apapun agama kamu, saudara tahu sendirilah. Apapun agama kamu, kamu punya pegangan semuanya kan? Kalau kita orang Kristen punya Alkitab, punya Injil, pegangannya, penuntunnya. Kalian punya kitab-kitab semuanya, agama apapun sekalian itu. Nah, terus gimana caranya? Sekarang gini caranya. Apapun perintah daripada agama-agamamu, laksanakan. Tidak boleh satu pun yang tidak bisa, yang gagal. Semuanya harus kamu lakukan. Mereka berkata gini, oh nggak bisa dong. Langsung Pak Yusak berkata gini, oh makanya nggak ke surga. Hah? Iya, kalian harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di dalam agamamu masing-masing. Semuanya, tidak boleh satu pun yang gagal gitu loh. Oh nggak bisa. Nah nggak bisa ya artinya maaf, kalian nggak ke surga. Terus mereka sepakat gitu. Nah kalau Pak Yusak orang Kristen, apa pegangannya? Kita Alkitab, Injil. Terus apakah orang Kristen bisa mengikuti semua perintah-perintah daripada Alkitab itu? Terus Pak Yusak berkata gini, nggak bisa. Oh kalau gitu sama dong, orang Kristen juga tidak ke surga. Karena apa? Kalau dasarnya seperti itu, kalian juga tidak bisa mengikuti semua peraturan yang ditentukan di situ, dan kalian juga sama seperti kami, tidak ke surga. Mereka berkata gitu. Terus Pak Yusak berkata gini, iya, kami tidak bisa melakukannya, tapi kami punya Yesus, Dia yang gantiin kami, yang melakukan semuanya itu. Makanya kami dapat anugerah, dapat kasih karunia. Itu anugerah yang besar. Kami yang percaya apa yang Dia sudah lakukan, kami diselamatkan. Itu bedanya kami. Kalau saja agama-agamamu terus pemimpinmu itu bisa melakukan semuanya untuk mewakili kamu semuanya, kamu bisa, kamu selamat, diampuni dosanya. Saudara, itulah dia.
Saya lihat di sini, saudara saya berkata ini hikmat luar biasa. Benar saudara. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kasih karunia yang luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa itu ada menyertai kita. Kita siapa sih? Kita siapa? Dia terima kita apa adanya. Dia terima kita apa adanya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, dia terima kita apa adanya. Dan ini yang membuat orang-orang menjadi frustrasi melihat kemudahan-kemudahan. Itulah yang saya berkata, anugerah Tuhan. Hari kesempatan ini, kesempatan hari ini, kita akan menikmati firman Tuhan. Judul khotbah saya pada saat hari ini adalah frustrasi. Apa saudara? Frustrasi. Jangan kita frustrasi oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Pak, anugerah itu seperti apa sih Pak? Anugerah itu pemberian daripada Allah. Kita do nothing, kita tidak berbuat apa-apa. Itu pemberian murni daripada Allah. Itu hak prerogatif daripada Allah. Contohnya gimana? Contohnya kita lihat, Lukas 18 ayat 41. Lukas 18, 41, 42. Kita lihat. Lukas 18, 41, 42. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ada orang buta dan ada di pinggir jalan, berdoa kepada Tuhan, berjerit kepada Tuhan supaya dia dijamah, dia disembuhkan. Dan waktu Tuhan tantang kepada dia, apa yang engkau inginkan untuk aku perbuat bagimu? Orang itu berkata dalam 41, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, ini luar biasa. Ini namanya anugerah. Ada orang buta, ada orang punya masalah, ada pengemis, ada gembel, siapapun itu, dan menjerit berdoa kepada Tuhan dan menjerit kepada Tuhan untuk minta disembuhkan. Saudara, dan Tuhan berkata, apa yang kau inginkan untuk aku perbuat? Dia berkata, aku ingin melihat, mataku buta, aku ingin melihat. Jadi sesuai imanmu, melihat. Saudara, itulah anugerah Tuhan. Kita tidak melihat orang itu, kita tidak melihat orang itu, orang jahat, orang baik, orang beragama, rajin ibadah, dibaptis. Kita tidak melihat orang seperti itu ada, tidak dituliskan di sana. Tapi kok bisa Tuhan langsung menjawab, menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Itulah yang membuat kita, itulah anugerah. Dan yang membuat kita frustrasi adalah seperti ini, saudara. Yang membuat kita frustrasi karena anugerah itu ada seperti ini. Pak Pendeta, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah berdoa. Sepertinya apa yang semua liturgi, apa yang semua gereja perintahkan, itu sudah saya lakukan. Baptis saya sudah baptis, perjamuan kudus saya sudah perjamuan kudus, ibadah saya ibadah, baca firman, berdoa saya juga sudah berdoa. Tapi kenapa Pak Pendeta? Kenapa saya ngelihat orang itu, orang buta, saya ngelihat orang-orang itu, Pak, mereka dengan mudahnya, dengan indahnya, langsung hari itu tidak tunggu lama-lama, seketika itu juga mereka sembuh, doanya dijawab. Saudara, jangan menjadi frustrasi oleh karena anugerah daripada Allah. Itu pemberian daripada Allah. Tapi kenyataan seperti ini, Pak Tuhan, Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Saudara, perhatikan baik-baik ya. Markus 16 ayat 17. Markus 16. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus 16, 17 sampai 18. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namamu, namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Kau sudah baca ini, kau sudah tahu firman Tuhan ini, tapi tolong hari ini kita perhatikan lagi. Kita perhatikan ayat 16. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
sekarang kenapa kita menjadi frustrasi? Karena kita tidak tahu firman Tuhan ini. Karena dari firman Tuhan ini ada dua hal yang anugerah diberikan kepada dua tipe orang. Orang percaya dan orang yang sudah percaya. Saya ulang, anugerah Tuhan untuk orang yang percaya dan untuk orang yang sudah percaya berbeda. Oke, firman Tuhan berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya, saudara. Orang percaya, orang tidak percaya menjadi percaya. Orang percaya didoakan oleh orang yang sudah percaya, mujizat terjadi. Saudara, saya ulang. Orang tidak percaya, menjadi percaya. Orang percaya didoakan oleh orang yang sudah percaya, mujizat terjadi. Orang yang tidak percaya, belum percaya, menjadi percaya. Siapakah itu? Apakah saudara orang yang belum percaya menjadi percaya? Atau saudara orang yang sudah percaya? Anugerahnya berbeda. Perikop yang kita baca ada orang yang buta. Itu orang yang tidak percaya menjadi percaya, mujizat terjadi. Yes, itu bagi mereka yang belum percaya dan baru percaya. Dan mereka yang percaya didoakan oleh orang yang sudah percaya. Jadi buat saudara dan saya yang sudah percaya, anugerahnya tidak anugerah yang ini, anugerahnya yang ini. Ulang lagi saudara, belum percaya, menjadi percaya. Orang percaya didoakan oleh orang yang sudah percaya, mujizat terjadi. Anugerah dari orang yang belum percaya menjadi percaya, itu anugerah seperti orang buta tadi. Enak banget gitu loh. Seperti penjahat di samping Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sudah jelas-jelas dia penjahat. Karena dia penjahat maka dia disalibkan. Dan orang disalibkan seperti itu, boro-boro dia ibadah, baca firman, dibaptis. Saudara, mungkin baru hari itu saja dia percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, hari ini juga, bukan nunggu besok, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Artinya saudara apa? Itulah anugerah kasih karunia daripada Allah. Itu anugerah yang paling besar buat saudara dan saya. Kalau kita tidak tahu, kita akan frustrasi di sini. Kita akan frustrasi. Ingat ya, orang tidak percaya menjadi percaya. Anugerahnya hari ini juga. Apa yang kau inginkan untuk aku perbuat? Orang yang sudah percaya, orang percaya didoakan oleh orang yang sudah percaya, mujizat terjadi. Itu yang terjadi. Dan sekarang anugerah buat setiap kita yang sudah percaya itu seperti apa, Pak? Beda lagi dengan orang yang percaya. Saudara, kita lihat firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, lihat siapa? Paulus juga. Dia tidak frustrasi. Bayangkan, saudara, dia orang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, mujizat luar biasa, sapu tangan yang bekas dia pakai, dibawa untuk ditumpangkan kepada mereka yang sakit di luar kota, di luar negeri. Itu nyata kuasanya, urapan Tuhan sampai di sana, mujizat terjadi. Saudara, dia diangkat ke surga. Saudara, dia diangkat ke surga. Alkitab berapa banyak dia yang tulis di sana. Dia orang pintar, mujizat luar biasa. Dia doakan orang sakit sembuh. Saudara, tapi hari ini ada utusan iblis. Hari ini, saat ini, waktu perikop kita baca, dia sakit. Dia menderita. Dia berdoa sudah 3 kali dan Tuhan tidak jawab. Jujur, kalau kita tidak mengerti karunia daripada kasih karunia daripada Allah, kalau kita tidak mengerti anugerah Allah yang luar biasa atas setiap kita akan menjadi frustrasi. Tuhan, gimana sih? Orang lain saya doakan sembuh, saya cuma berdoa untuk diri saya sendiri.
Kenapa saya tidak sembuh Tuhan? Kalau saja dia tidak mengerti, dia akan frustrasi di sana. Kenapa kok aku tidak sembuh? Kenapa kok seperti ini? Mungkin Tuhan sudah undurkah? Mungkin aku sudah berbuat dosakah? Mungkin segala macam kemungkinan. Tapi Paulus tidak. Dia begitu dewasa. Dan dia begitu dewasa, dan Tuhan berkata, cukup kasih anugerahku bagimu, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata sempurna. Saudara, ini yang luar biasa. Saudara, berapa banyak kita yang sepertinya gini, heran ya, kita asal doakan orang lain mujizat terjadi, doakan orang lain sembuhan terjadi, doakan orang lain pemulihan terjadi. Kenapa waktu saya berdoa untuk diri saya sendiri, kenapa Tuhan jawabnya lama? Kenapa Tuhan tidak jawab? Kenapa Tuhan kok seperti meninggalkan aku? Saudara, ketidakpengertian kita akan cara kerjanya Allah, itu yang membuat kita menjadi frustrasi. Saudara, kenapa Paulus bisa seperti itu? Lihat 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus 3 ayat 5. Satu statement yang luar biasa. Ini yang luar biasa dari Paulus. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pesanggupan kami, kata Paulus, adalah pekerjaannya Allah. Jadi kalau sampai ada mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, orang lumpuh, orang tuli, orang buta, orang kusta bisa ditahirkan, bisa disembuhkan, lalu dia sadar, itu bukan karena aku yang hebat, tetapi karena Tuhan memakai aku sehingga mereka sembuh dan mereka saya tahir. Bukan akunya yang sakti, bukan akunya yang hebat. Itu dia sadar benar gitu loh. Makanya dia tidak frustrasi. Dia tidak frustrasi di situ. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 35, dia berkata apa? Siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Ketelanjangan, kesesakan, kelaparan, penderitaan, bahkan maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Dia tidak pernah akan stres waktu dia melayani Tuhan, tetapi mengalami penderitaan. Saat dia melayani Tuhan, terjadi kelaparan. Saat dia melayani Tuhan, dia mengalami penderitaan, kelaparan, siksaan. Terus dia tidak akan stres, dan dia tidak akan mempertanyakan, di mana Tuhan, mana pembelaan Tuhan, kenapa semua terjadi. Dia tidak stres karena dia tahu, Tuhan selalu menyertai dia. Dalam keadaan seperti apapun, dia tahu. Saudara, sebagai saat penutup, saya cerita kasih saksian sama saudara. Saudara, dulu sebelum saya melayani di Tiberia, saudara, saya melayani di Mission Camp, menjangkau jiwa yang tidak terjangkau dengan uang 100 sampai 100 ribu, saudara, untuk mensupport mereka-mereka, hamba-hamba Tuhan di daerah. Sebulan mereka bisa hidup dengan uang 100 atau 100 sampai sekarang, saya tidak tahu sekarang berapa, dulu 100 sampai 150 ribu, sebulan, saudara. Kita pergi ke sana waktu itu, saya dengan gembala, dengan pendeta almarhum Peter Condro. Kita pergi waktu pelayanan ke Semarang. Dari Semarang naik lagi mobil ke Ngawi. Perjalanan cukup lelah di sana. Saat di Ngawi, Pak Peter almarhum teringat dengan satu hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Mampirlah ke sana. Begitu mampir ke sana, saudara, karena kita dengar juga hamba Tuhan ini sakit stroke, jadi mampirlah kita ke sana. Begitu sampai ke sana, panggillah namanya gitu kan, Bapak masih kenal sama saya? Oh, saya sudah lupa. Stroke gitu, ngomongnya agak pelok-pelok. Ini lupa saya yang di sini. Oh, saya gitu kan. Langsung yang sangat mengejutkan adalah pendeta yang diurapi luar biasa itu. Dia berkata, Roh Kudus bohong, penipu. Aduh, kaget juga kita. Saudara, tahu nggak siapa dia, saudara? Orang mati. Tuhan pakai dia membangkitkan orang mati. 5 orang mati bangkit, dibangkitkan. Dia doa orang mati bangkit. Kemudian ada videonya, orang yang kakinya timpang panjang 5 cm, beda 5 cm. Langsung ditidurin di bawah, pakai video movie lebih. Waktu dulu video movie pakai lebih daripada 2, supaya jangan sampai gagal. Dia tidak nyentuh loh, dia cuma berdoa. Itu kaki seperti hidup, kerakok sampai sempurna panjangnya. Itu ada videonya tuh, Tuhan pakai dia luar biasa. Tapi hari ini sangat mengejutkan. Dia berkata, Tuhan Yesus, Roh Kudus, penipu, bohong.
Pak, jangan bicara seperti itu. Dia berkata, Tuhan pakai aku luar biasa. Orang mati bangkit, orang pincang kakinya, orang sakit sembuh. Apa susahnya? Kenapa aku stroke? Kenapa aku punya masalah ini? Kenapa Tuhan tidak jawab aku? Kenapa Tuhan begini? Tuhan bohong, Tuhan seperti itu yang terjadi, saudara. Wih, menakutkan sekali, saudara. Itulah, kalau kita tidak kenal anugerah Tuhan, itu pemberian. Itu pemberian yang harus kita salurkan, bukan dikasih kepada kita. Pemberian untuk diberikan kepada kita cuma menyalurkan saja. Bukan tiba-tiba kita menjadi orang sakti. Nah, saudara, kalau kita mau dapat berkat seperti mereka, kita harus bayar juga seperti mereka lakukan. Kalau kita tidak mengerti, kita akan frustrasi karena anugerah Tuhan. Jadi hari ini siapapun saudara di tempat ini, kalau kau dipakai Tuhan luar biasa, tetapi untuk dirimu sendiri sepertinya tidak ada kuasanya, jangan frustrasi. Ingat, anugerah Tuhan itu pemberian. Jadi kalau kau bisa tumpang tangan atau orang sakit sembuh, mendoakan orang lain, orang dijawab. Tapi begitu kau berdoa untuk dirimu sendiri, kenapa semua sepertinya langit seperti tembaga, tanah seperti besi? Kenapa Tuhan? Kenapa? Jangan frustrasi, saudara, karena semuanya itu anugerah Tuhan. Datang dekat kepada dia seperti Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Dengan kata lain, aku mau diberkati, aku tidak diberkati, aku menderita atau aku lagi berbahagia, aku tetap percaya Tuhan ada menyertai aku. Jangan, dia tidak berkata kalau doa dia dijawab, kalau dia diberkati, kalau dia kaya, kalau dia sukses, dia akan memuliakan Tuhan. Kalau dia menderita, dia akan menghujat. Dia tidak berkata seperti itu. Apapun keadaan dia, Paulus tetap ada dalam Kristus, tidak pernah mau meninggalkan karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Oleh karena itu, saudara, jangan menjadi frustrasi kalau doamu hari-hari ini sepertinya Tuhan tidak jawab. Kenapa Tuhan? Kenapa aku orang percaya? Kenapa Tuhan COVID terus ada? Kenapa aku kena COVID? Kenapa aku menderita karena COVID? Kenapa orang-orang saudara-saudaraku, mereka orang percaya, mereka orang begitu luar biasa, kenapa mereka mati? Kenapa mereka seperti ini? Kenapa? Stop. Jangan frustrasi. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Amin. Itu dengan kepala kita berdoa. Buat kami untuk mengerti, buat kami untuk tidak frustrasi atas anugerah daripadamu Bapa. Kasih karunia ada anugerah yang paling besar yang kau berikan buat setiap orang-orang yang kau kasih, yang kau cintai. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami mengerti jalan-jalan daripadamu. Sekalipun doa kami tidak dijawab, sekalipun sakit kami tidak sembuh, sekalipun utang kami tidak lunas, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tahu rencananya yang terbaik buat kami, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk tetap setia. Di dalam nama Yesus, berkati jemaatmu dimanapun mereka berada, apapun kondisi, apapun keadaan, apapun yang mereka alami, untuk kau jagai senantiasa dengan anugerahmu, dengan kasihmu, dengan belas kasihan daripadamu Bapak, sehingga mereka kuat bertahan di dalam nama Yesus. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah, dan pemulihan terjadi atas negara kami. Ekonomi dipulihkan dengan luar biasa, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.